ingat, bakti anak kepada orang tua tidak pernah ada habis-habisnya. Jangan nganggap meninggal mak kita, meninggal orang tua kita, selesai pula kita berbakti. Tidak. Apa bakti kita? Satu, doakannya tiap saat. Bahkan makin sering doakannya, makin lapang, makin terang, makin selamat alam barzahnya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pun bakal mati, dan sesungguhnya mereka, kita pun pasti mati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraka ruhul jasad wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah minal hulul wal kibar wad dain. Siapa yang terpisah roh dari jasadnya, mati dia, dan dia bebas dari 3 perkara, maka dia berhak untuk masuk surga. 1, bebas dia dari khianat, termasuk syirik. Yang kedua, bebas dia dari hutang. Dan yang ketiga, bebas dari sombong. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi rasulun karim. Yang terhormat perangkat pemerintahan Kelurahan Malabro, Bapak Ketua LPM, Ketua RW, Ketua RT, Ketua LKM, dan seluruh pengurusnya di Kelurahan Malabro, baik yang dapat seragam maupun belum dapat seragam, kami hormati. Yang kami muliakan pengurus Masjid Al-Hashim Malabro, imamnya, khatibnya, bilalnya, dan seluruh jamaahnya, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, semuanya kami hormati, kami muliakan. Semoga kita yang hadir malam hari ini dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada keluarga besar dari almarhumah nenek kita Hajah Rosita Meswati binti Haji Ahmad Jambi,
Semoga anak, menantu dan keluarga besar ikhlas, sabar, tabah, tawakal atas ujian yang sedang Allah titipkan. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Datang kita takziah iko Pak Bu, iko adalah bahagian dari kebaikan. Dan ada janji Allah setiap kebaikan pasti dibalas Allah dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Kata Allah, tidak ada balasan kebaikan kecuali Allah balas juga dengan kebaikan. Maka datang kita takziah itu bagian dari kebaikan. Setiap kebaikan ada janji Allah dibalas juga kebaikan. Apa balasan datang kita takziah malam hari itu? Satu Pak Bu, di antara balasan yang kita dapatkan dengan datang takziah kita malam itu, ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, man yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Siapa kecek Nabi yang datang menguatkan saudara yang dapat musibah, maka tidak ada balasan untuknya kecuali dipakaikan baju kemuliaan kelak pada hari kiamat oleh Allah. Tidak ada yang amin. Amin. Hadis yang lain, man aza musaban falahum mithlu ajri. Kecek Nabi, siapa yang datang menguatkan yang dapat musibah, maka dia sama dapat pahala seperti orang yang sabar yang dapat musibah. Belum kompak nampaknya mereka. Bahkan datangnya kita ikut apa keutamaannya, ikalah insyaAllah yang disebut amal yang Allah cinta. Ketika ada sahabat nanya Rasul, ayu amalin ahabbu ilallah, Rasul amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, idkhalu sururi fi qalbi akhika muslim. Amal yang Allah cinta itu kerja Nabi salah satunya apa? Kau masukkan rasa senang di hati saudara. Apa maksudnya? Bahasa kita menyenangi hati saudara kita muslim. Maka Bapak Ibu yakinlah datang kita malam hari ini, iko insyaAllah pasti insyaAllah membuat senang hati keluarga besar. Karena kenapa? Karena keluarga besar merasa bukan keluarga besar aja yang dapat ujian, tapi kita pun ikut merasakan ujian. Buktinya datang kita malam ini bertakziah. Maka datang kita ini insyaAllah menjadi penguat kepada seluruh keluarga besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah setidak-tidaknya 3 kemuliaan dengan datangnya kita takziah malam hari itu. Iko kemuliaan kita dapatkan kalau tidak ngotak, kalau tidak ngantuk. Sepakat ke Pak Bu? Nampaknya belum sepakat kita malam ini. Oh dingin ya Pak? Yang merokok biasanya ngangikkan badan kayak rokok. Yang tidak merokok itu sama dong ngangikkan. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami berdiri di sini memberikan nasihat ini sesungguhnya khusus untuk diri kami pribadi dan insya Allah menjadi penguat kepada keluarga besar sekaligus menjadi pengingat untuk kita yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik sangka kita kepada Allah bahwa almarhum mak kita, nenek kita, Hajah Rosita Meswati ko insya Allah almarhumah iko husnul khatimah. Almarhumah insya Allah digolongkan orang-orang beruntung. Karena kalau kita tengok Pak Bu, insya Allah banyak keuntungan almarhumah. Iko jadi penguat untuk keluarga besar. Pertama, almarhumah lebih beruntung daripada kami. Kenapa? Karena almarhumah lah hajah. Kami yang ngecek, kau belum haji. Maka siapa yang paling beruntung? Almarhumah dibanding kami.
Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan haji itu, Pak. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecek Nabi kecuali surga untuknya. Kami belum haji, belum tentu kami masuk surga. Almarhumah lah hajah. Baik sangka hajinya mabrur, Nabi yang jaminnya balasannya surga. Ya Allah. Kalau kami belum, Pak, kami baru pecinya aja yang haji. Orangnya belum. Karena memang, kenapa, Pak? Karena memang balasan haji itu disebut Nabi langsung surga. Karena ibadah haji itu beda ke ibadah lain. Ibadah itu ada ibadah kolom hati, ada ibadah tulisan, ada ibadah itu ibadah badan fisik, ada ibadah itu ibadah harta. Haji itu kumpul kalau ibadah itu sekali. Karena ada ibadah yang fisik aja, badan aja, contoh puasa, contoh sholat. Ada ibadah yang hanya harta aja, contoh zakat, infak. Ada ibadah yang hati di situ niat, lisan zikir. Nah haji segalanya berkumpul. Kenapa? Kalau hilang satu aja tidak baca berarti haji itu, Pak. Piti banyak, badan sehat, niat tidak ada, orang berangkat. Maka banyak orang pacak keliling kemana-mana dunia. Ke Eropa pacaknya keliling, tapi ke Makkah tidak pacaknya banyak. Maka disindir Nabi itu dalam satu hadis itu, man mata walam yahud, siapa mati tapi belum haji, maka kata Nabi, falyamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian. Maka matinya pilihlah Yahudi atau Nasrani. Ngapa? Karena haji itu wajib bagi yang mampu. Yang mampu tapi tidak haji. Piti ada badan sehat tapi tidak daftar. Berarti wajibnya lalaikan. Berarti kata Nabi, pilihlah anak Yahudi atau Nasrani mati. Belum panggilan. Belum panggilan ya. Atau sebaliknya, niat ada nak berangkat haji, badan sehat, tapi tidak ada. Orang juga berangkat. Acak kami kau, kecuali ada ngasih piti, berangkatlah kau, Pak, katanya berangkat kita. Atau sebaliknya, piti banyak, niat cuek, badan tak sehat, orang juga berangkat. Maka insya Allah almarhumah nenek kita kau beruntung, Pak. Kenapa dia beruntung? Lah sempurna insya Allah rukun Islamnya. Nabi jamin haji mabrur balasannya surga. Yang kedua, apa keuntungan almarhumah? Iko anaknya banyak. Kami dengar 8 tadi. Tambah puluh menantu mungkin. Ya. 16. Yo kalau seorang, kalau ada yang 2. Misal kok, Pak. Kan berarti makin banyak anak. Itu 9. Maka kenapa kami katakan beruntung almarhumah? Banyak anaknya, berarti kesimpulannya banyak yang doakan. Kenapa, Pak? Karena orang mati itu yang diharapkan dari kita orang hidup cuma 2, Pak. Satu, kata Nabi, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau tidak ada orang hidup, kata Nabi, celaka orang mati. Jadi Nabi nak mengajarkan kayak kita, orang hidup tuh bisa nolong orang mati dengan apa? Dengan doa. Jangan terbalik hadisnya. Karena ada juga yang terbalik ngamalkan hadis. Justru ada orang hidup rame-rame ke kuburan minta tolong ke orang mati. Ada tak di Malabroja itu, Pak? Hah? Tidak. Sementara tegas, orang hiduplah kata Nabi yang bisa nolong orang mati. Dengan apa? Dengan doa. Kalau ada orang mati bisa nolong orang hidup, tentu orang mati itu nolong dulu dirinya daripada nolong orang. Berarti orang mati bisa menghindar azab kubur kalau pacak nolong. Tapi tidak ada orang mati bisa nolong orang hidup. Dirinya tidak pacaknya tolong, apalagi orang lain. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Apa di antara kelemahan orang mati? Dia pasti minta ke Allah, ya Allah, tunda kematian aku sebentar, kata orang mati. Atau balikkan aku ke dunia sebentar. Kalau itu dikabulkan oleh Allah, apa yang akan dilakukan oleh orang mati? Dia janji ke Allah, fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Aku janji nak sedekah ya Allah. Kenapa? Biar tidak dapat azab. Kan orang mati menyaksikan yang bisa menolong azab itu adalah dengan sedekah. Maka itulah pesan Nabi, sedekahlah walau dengan sebutir kurma. Tasaddaqu walau bitamrin. Sedekahlah walau dengan sebutir kurma. Karena itu yang bisa membuat jadi tameng pelindung dari azab.
Maka orang mati pun kalau diizinkan oleh Allah balik ke dunia, dia nak sedekah, biar dia tidak kena azab. Artinya dirinya tidak bacanya tolong. Maka orang mati butuh apa dari kita orang hidup? Justru satu doa. Yang kedua, apa yang diharapkan orang mati dari kita? Kata Nabi, uzkuru mahasina mautikum, sebutkan yang baik-baik aja tentang mayit. Jangan sebutkan keburukannya, sebutkan keelokannya. Apa kebaikannya? Sebutkan. Kenapa? Karena kita itu saksi bagi si mayit, Pak. Karena kata Nabi, antum suhada. Kamu kau yang hidup, kata Nabi, saksi bagi si mayit. Maka ketika kita bersaksi kebaikan, diaminkan malaikat, Pak Bu. Maka itu menjadi salah satu sebab meringankan siksa kuburnya kalau nyari siksa kubur. Maka sebaliknya ketika kita menyebutkan keburukannya, diaminkan malaikat menambah siksa kubur untuknya. Maka itulah orang tua kita, Pak Imam kita, selesai nyolatkan jenazah, bertanya ke yang nyolatkan, apakah jenazah yang kita solatkan kau baik? Jawablah, Pak. Baik, kecek kita, bersaksi kita, maunya baik. Itulah kata Nabi, kamu kau saksi, kita hidup bersaksi. Maka bersaksi kebaikan itu yang diharapkan bagi si mayit untuk kita orang ini. Maka itu Bapak yang dimuliakan Allah, maka almarhumah beruntung. Anak almarhumah banyak, cucunya juga banyak. Berarti apa beruntungnya? Banyak yang doakannya. Karena kenapa Pak Bu? Yang setia mendoakan itu cuma dua di dunia kok. Satu, doa orang tua untuk anak. Kalau orang tua meninggal, maka dibalik doa anak untuk orang tua. Maka itu Bapak yang dimuliakan Allah, doa kita tidak ada yang setia. Kita doakan almarhumah tidak setia. Ngapa? Cuma batas 3 malam kita setia doakan almarhumah. Malam keempat masih tak kita doakan almarhumah dengan menyebut namanya khusus, rasanya indah. Ngapa? Pindah RT kita tak siap. Kita RT mana kita tidak tahu saja. Artinya Bapak Ibu, untuk anak-anak yang banyak, 8, Iko tidak kenal malam pertama, tidak kenal malam ketiga, tiap saatnya doakan. Maka itulah berarti datanglah kisah Pak Bu, seorang sahabat dari Bani Salimah. Diceritakan oleh sahabat Malik bin Rabi'ah. Bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, kata sahabat kau. Izja rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba datang sahabat dari Bani Salimah bertanya ke Nabi. Iko menjadi pelajaran kepada seluruh keluarga besar, khusus anak-anak. Dan untuk kita juga, karena kita kan pasti anak dari orang tua kita. Bertanyalah sahabat dekat Nabi dari Bani Salimah. Apa kecek sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasul, hal bakia min birri abawayya syai'un aburruhuma min ba'di mautihima. Rasul, apakah aku sebagai anak masih punya tak kewajiban berbakti ke orang tuaku yang sudah meninggal? Kau sahabat kau bertanya. Dijawab dia Nabi apa-apa? Qala na'am. La iyo kecek. Masih ada kewajiban anak berbakti ke orang tua walaupun yang meninggal. Bayangkan kau Pak Bu. Kau jawaban Nabi ngajarkan betapa mulianya orang tua kita. Jangankan nyo hidup, nyo meninggal aja masih punya kita kewajiban berbakti kayaknya. Apa aja kewajiban anak berbakti ke orang tua yang meninggal? Satu kata Nabi, as-salatu alaihima, kau doakannya kata Nabi. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, kau minta ampun kepada Allah atas dosanya. Dan yang ketiga, wa infazu ahdihima, kau tunaikan janjinya yang belum tertunaikan. Dan yang keempat, apa kata Nabi? Wa silatur rahim allati la tusallu lahima, kau sambung silaturahim yang belum tersambung waktunya ada. Dan yang kelima, wa ikrami sadiqihima, kau muliakan kawannya, sahabatnya, bestinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Apa jadi pelajaran hadis itu? Itu jadi pelajaran untuk kita. Segala kita anak kok Pak. Karena segala kita pasti anak. Tapi segala kita belum tentu ditakdirkan bisa jadi orang tua dari anak. Kenapa? Karena belum tentu kita ditakdirkan bisa punya anak. Tapi kita pasti anak dari orang tua kita. Apa yang diajarkan Nabi kepada sahabat sekaligus diajarkan kepada kita? Apa kewajiban anak berbakti ke orang tua meninggal? Satu, doakannya. Ikut yang ditunggu mak kita.
Ikan ditunggu orang tua kita meninggal. Maka tadi kenapa kami katakan almarhum beruntung, anaknya banyak, berarti banyak yang doakannya. Makin banyak anak yang doakannya, makin selamatnya, makin lapang alam barzahnya. Dan yang kedua, minta ampun kepada Allah atas dosanya. Ya Allah, bayangkan Pak, ada kisah, ada cerita Pak. Ketika Nabi lewat di kubur, di situ Nabi menyaksikan ada malaikat barzah yang mencambuk-cambuk si mayit. Orang tua pun dicambuk, disiksa. Karena salah satu mukjizat Nabi, diizinkan Allah bisa tembus pandang tuh ketika itu. Tengok Nabi alam barzah, ditengoknya malaikat pun cambuk-cambuk orang tua. Tidak berhenti-henti malaikat, tidak ada kasihannya. Jerit si mayit, malaikat terus cambuk. Tiba-tiba Pak, apa yang terjadi? Malaikat yang terus mencambuk berhenti seketika. Sehingga si mayit, orang tua kau tadi heran. Terjadilah dialog. Apa kerja si mayit kepada malaikat? Lima takif bin torbik. Oi malaikat, ngapa kau berhenti cambuk ambo? Kecek si mayit kepada malaikat. Ngapa kau berhenti menyiksaku? Maka apa jawab malaikat kepada si mayit? Kaifa sa'adribuk? Cak mana aku nak mukul kau? Cak mana aku nak mencambukmu? Cak mana aku nak menyiksamu? Wa waladuka istighfarallahu lak. Sementara anak-anakmu minta ampun kepada Allah atas dosamu. Ya Allah. Jadi kecek si mayit kau Pak, kecek malaikat. Kecek mayit kepada malaikat, ngapa berhenti cambuk ambo? Dari tadi kau cambuk, tidak berhenti-berhenti. Kini ngapa kau berhenti? Apa kecek si malaikat kepada si mayit? Cak mana aku nak cambuk kau? Lah anak kau minta ampun terus ke Allah atas dosa kau. Jadi anaknya yang di dunia kau minta ampun ke Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak kau dikabulkan. Allah kabulkan cak mana babu. Allah larang malaikatnya menyiksa orang tuanya. Ya Allah, itulah hebatnya doa anak. Itulah hadis ketika disebut hadisnya masyhur. Iza matal abdu in qata amalu illa min salas. Ketika mati kecek Nabi seorang hamba itu putus amalnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali tiga. Satu dari tiga itu jatahnya anak yang bisa menyelamatkan. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh kecek Nabi yang doakan orang tuanya. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan? Anak. Anak yang mana? Anak soleh, bukan yang seleh. Kenapa anak soleh? Karena anak soleh lain setia. Yang tidak soleh, lah jangankan nak doakan orang tua, dirinya aja tidak doakan. Maka ketika orang tua hidup, Pak Bu kata Nabi, du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya itu sama mustajabnya sebagaimana doa Nabi untuk umat. Artinya, doa paling mustajab itu doa orang tua doakan anak. Itu kalau orang tua hidup. Tetapi ketika orang tua kita meninggal, siapa yang mustajab doanya yang bisa menyelamatkan? Doa anak. Sehingga dalam riwayat juga Pak Bu disebutkan, riwayat Imam At-Tirmizi, ada kelak terjadi keheranan orang tua roh. Bertanya ke Allah, ya Allah, dulu aku di dunia banyak dosa, dulu aku di dunia hina karena dosa, dulu aku hina, kenapa kini dinaikkan derajat, diampunkan setiap saat. Apa dijawab sebut dalam hadis Pak Abu? Bi istighfari wala dikalaka. Kau tahu tak apa dosa kau diampunkan? Karena istighfar anakmu. Karena anak kau itu minta ampun kepada Allah atas dosa. Ya Allah, hebatnya tuh Pak Bu doa anak. Bayangkan hebatnya doa anak. Berarti almarhumah kau banyak anaknya, banyak pula keuntungannya, banyak yang doakannya. Dan ikut jadi dalil berarti apa Pak Bu? Bakti anak tidak pernah habis. Bakti anak tidak pernah habis. Walaupun orang tua kita tidak ada lagi kayak kita gini. Sampai kapan kita berbakti? Sampai kita sendiri mati. Selesai bakti ke orang tua. Maka ikut kewajiban anak. Satu, kecek Nabi doakannya. Yang kedua, minta ampun kepada Allah atas dosanya. Yang ketiga, apa kewajiban anak berbakti ke orang tua meninggal? Kecek Nabi wa infazu alihima min ba'dihima. Tunaikan janji yang belum tertunaikan. Tunaikan janjinya. Apa di antara janji itu kewajiban anak? Kalau orang tua kita ada hutang, bayarkan hutangnya kalau ada. Kemudian apa lagi? Nazar. Mungkin kalau ada nazar, bayarkan nazarnya.
Atau wasiat, mungkin kalau ada wasiatnya, tunaikan wasiatnya. Mungkin sebelumnya meninggalnya punya wasiat. Kadang-kadang orang-orang tua itu kadangnya nak berwasiat. Dan wasiat memang hukumnya sunnah. Kalau harta banyak, ahli waris sedikit, sunnah berwasiat. Tapi tidak jadi sunnah wasiat itu kalau harta dikit, ahli waris banyak. Berhentilah pula wasiat. Maka wasiat itu apa? Pesan yang harus disampaikan. Pesan yang ditunaikan. Pesan yang dikuatkan. Kadang ketika sakit, misal Pak. Jadi wasiat itu ketika kita mampu tunaikan. Tapi ketika bertentangan syariat, tidak usah ditunaikan. Contoh, ketika orang tua kita lagi sakit, wasiat. Nah, kalau bak mati, tolong balaskan dendam ke tetangga sebelah. Misalnya, tidak usah ditunaikan. Misal coba, contoh. Nah, ruko 3 pintu pinggir jalan raya itu jangan dijual ya nak. Lah apa Pak? Itu bukan punya kita, nak punya orang. Berang orang telah. Wasiat itu Pak, Bu, dibolehkan kita nak memberikan harta kepada siapa selain ahli waris. Misal kita punya duit 9 juta, nah iko piti 3 juta, kalau Pak mati 3 juta kau kasih ke anak angke. Karena memang anak angke tidak ada haknya dalam harta warisan. Nak 3 juta kak kasih ke tetangga sebelahnya nak kalau bak mati. Itu wasiat. Dibatasi Nabi wasiat maksimal 1/3 dari harta ditinggalkan. Tidak boleh lebih. Siapa yang berhak wasiat? Bukan ahli waris. Karena ahli waris punya hak sendiri namanya harta warisan. Terus siapa yang berhak menerima wasiat? Yang berhak menerima wasiat di luar ahli waris. Yang tidak berhak dapat harta warisan. Tapi dia bisa kita kasih harta namanya wasiat. Anak angke tadi, anak maaf, hasil zina misalnya. Termasuk siapa? Tetangga, misalnya juga sahabat besti tadi. Tidak berhaknya harta warisan. Tapi bisa kita kasih wasiat. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berarti kewajiban anak yang ketiga apa? Tunaikan janjinya kalau ada. Hutangnya kalau ada. Dan keempat apa Pak? Kewajiban anak? Kata Nabi, sambung silaturahim yang kemarin belum tersambung. Mak kita punya adik-beradik, maka sambung silaturahimnya. Mak kita masih punya karib kerabat sana, sambung silaturahimnya. Jadikan kita penyambung lisannya. Maafkan maambo kalau ada salah, yoci, yodonga, dan sebagainya. Dan yang kelima, muliakan sahabatnya. Mak kita punya sahabat dulu waktu dia hidup. Maka bakti anak ke orang tua meninggal apa? Muliakan sahabatnya. Sampai termasuk anak dari sahabat mak kita. Karena dalam hadis itu apa Pak kata Nabi? Inna abarral bir, sungguh sebaik-baiknya kebaikan. Silatul walid, itu menyambung hubungan dengan siapa? Menyambung hubungan kepada anak dari orang-orang yang terdekat dari orang tua kita. Sahabat orang tua kita. Orang tua kita punya sahabat. Sahabat dari orang tua kita punya anak. Kita sambung jadi juga sahabat. Karena orang tua kita bersahabat ke orang tua. Itu sebaik-baik kebaikan. Dan itu berbakti ke orang tua. Caranya itu. Dan itu diamalkanlah oleh siapa? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab ceritanya Pak. Jadi ceritanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab naik ke ledai Bapak. Bertemu dengan orang Arab Badui. Oleh Abdullah bin Umar disuruh naik. Naik siko, dimuliakannya orang Badui. Badui kau bahasa kita orang dusun. Kemudian dikasihnya serban yang ngikek pahala. Abdullah bin Umar dikasihnya serban terbaik. Nah, kau pakailah. Disuruh duduk depan, disuruhnya pakai. Sahabat yang lain nengok, ngapa ceritunian Abdullah bin Umar kok? Padahal kan iko orang Badui, orang dusun, tak pulau. Kasih dikit jadilah. Apa nak segala barang yang terelok dikasih? Bertanyalah sahabat lain. Oh Abdullah bin Umar, ngapa ceritunian kau melayani orang? Apa kecek? Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab Pak. Kata Abdullah bin Umar, sungguh ayahnya iko adalah sahabat ayahku, Umar bin Khattab. Nabi ngajarkan apa? Menyambung kebaikan dengan siapa? Karib kerabat anak dari sahabat ayah kita. Nah, iko Bapak yang dimuliakan Allah, dari hadis iko 5 setidaknya kewajiban anak berbakti ke orang tua kita yang tidak ada.
Satu, doakannya. Dua, minta ampun kepada Allah atas dosanya. Tiga, tunaikan janjinya, hutangnya, sampai sambung silaturahimnya. Dan yang kelima, muliakan kawan sahabatnya. Maka insya Allah almarhum beruntung. Yang kedua, anaknya banyak, berarti selamatnya banyak yang doakan. Yang ketiga, apalagi keberuntungan almarhumah Pak, umurnya panjang. Ya Allah, 74 tahun. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan, di antara disebut Nabi orang terbaik itu kata Nabi. Ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, man khairun nas? Rasul, siapa orang terbaik? Jawab Nabi, siapa Pak Bu? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia kata Nabi, panjang umurnya dan banyak pula kebaikan. Maka baik sangka kita kepada Allah, almarhumah nenek kita Hajah Rosita Meswati ko 74 tahun, iko umur yang panjang dan insya Allah panjang pula kebaikannya. Iko yang disebut Nabi orang beruntung. Tak ada yang amin nampaknya Pak. Agak segar nampaknya di malam beramin ke ini Pak. Kenapa Pak Bu? Karena ternyata umur kita kok ditanya pertama kali di maksud. Iko sebabnya ngapa disebut Nabi sebaik-baik orang itu. Panjang umur, tapi gunakan umurnya kebaikan. Karena ada juga Pak, orang umur panjang digunakannya dalam sia-sia. Sehingga ketika itu sahabatnya, ya Rasulullah, waman syarrun nas? Siapa orang yang terburuk? Siapa orang paling buruk? Kata Nabi, wasarun nas man tola umru wasa amalu. Seburuk-buruk manusia, panjang umurnya, banyak pula dosanya. Yang kita istilahkan tua-tua, keladi makin tua, makin jadi, makin tua, makin merangai. Ada tak yang saya itu Pak? Ni anda ada. Sepuluh-puluh orang itu kecil. Kenapa Pak Bu? Ternyata umur kita kok ditanya Pak Bu di mahsyar. Dan itu pertanyaan pertama. Kita kok Pak Bu ngalami 2 kali pertanyaan. Pertanyaan pertama, di mana kita setelah kita mati di alam barzakh. Ditanyalah kita, man rabbuka, siapa Tuhan kau? Ditanyalah kita, ma dinuka apa agama kau? Ditanya lagi, man rajul ladzi bisa bikum, siapa laki-laki diutus kepadamu? Itu pertanyaan tahap pertama sebelum kiamat. Ketika kita mati. Nah, pertanyaan yang kedua, di mana tahap kedua Pak Bu? Kerupanya kelak di mahsyar setelah kiamat. Segala kita Pak Bu, kecek Nabi, yuhsyarun nas yaumal kiamah hufatan uratan uzlan. Dikumpulkan kita kelak di mahsyar setelah kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang bule, tidak bersunek. Itu hadisnya. Dikumpulkan kalau kita di situ di padang mahsyar. Matahari di atas palak kita Pak Bu. Kecek Nabi, tudnab samsu yaumal qiyamah minal khalqi bimiqdari mil. Matahari didekatkan di atas palak kita, jaraknya 1 jengkal. Lama tidak pakai sandal, telanjang bule, tidak bersunek, matahari di atas palak kita. Apa kerja kita situ Pak Bu? Ngantri. Ngantri apa? Ngantri untuk menjawab pertanyaan yang kecek Nabi. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala anhu arba. Tidaklah terpeleset kedua kaki seorang hamba sebelum kelak ditanya kayaknya 4 perkara. Segala kita akan ditanya di mahsyar. Kalau bahasa kita dia diperbal kita. Apa pertanyaan pertama? Ikulah rupa rahasianya. An umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa yang habiskan. Maka pantas dikecek Nabi orang beruntung dikasih umur panjang, menggunakan umur itu dengan kebaikan. Maka almarhumah umurnya panjang 74 tahun. Dan kita baik sangka umurnya panjang, pahalanya pun panjang. Maka selamatnya pertanyaan pertama akan mudah jawab pertanyaan selanjutnya. Tapi tidak serempak buat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ika keberuntungan almarhumah ketiga. Umurnya panjang. Apalagi Pak, keberuntungan almarhumah keempat, Allah beri beliau sakit sebelum wafat. Sakit itu Pak Bu,
Itu kecek Imam Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Bahwa sakit sebelum meninggal yang Allah berikan, itu adalah salah satu tanda husnul khatimah. Amin. Karena tanda husnul khatimah itu Imam Albani banyak. Di antaranya meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Di antaranya juga Pak meninggal dalam kondisi sedang beramal. Termasuk meninggal diawali sakit. Kenapa Pak? Karena ada hadis Nabi yang jelaskan. Ma yusibul muslim min wasabin wala hamin wala aza hatta saukah yusakuha. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang Allah beri dia ujian yang tidak enak. Walaupun ujian itu cuma sekedar tertusuk duri, kata Nabi. Berapalah sakit tertusuk duri? Ringan sebentar. Tapi sakit yang ringan itu Nabi pastikan dua Pak. Hutta anhu khoti'atuhu, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah naikkan derajat. Menurut kita Pak, sakit ke tidak enak. Menurut kita sakit itu buruk. Tapi menurut Allah itu yang terbaik, Allah kasih kita sakit. Kenapa? Allah itu Pak Maha tahu kita kok dosa banyak, amal dikit. Ya udah Pak Bu. Kita kok dosa banyak, amal dikit. Jadwal kematian lah nak tiba, dosa masih banyak. Maka Allah berilah kita sakit ke Pak. Allah beri kita sakit untuk gugurkan dosa-dosa kita. Sehingga dengan ditebusnya dosa itu dengan sakit, maka tadi dosa kita dihabiskan dengan sakit, asal sabar, baru Allah wafatkan kita. Wafat dalam kondisi dosa lah ditebus di dunia dengan sakit. Itu cara Allah sayang ke kita Pak. Maka itulah kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta ke hambanya, Allah uji hambanya. Salah satu ujian itu apa Pak? Dikasih sakit. Jadi Allah itu kalau cinta ke kita apa? Diuji. Bukan dituruti kehendak kita. Justru Allah kalau sayang ke kita diuji. Apa di antara ujian? Itulah kita dikasih sakit oleh Allah. Sakit itu menurut kita dah baik. Tapi cara Allah nak gugurkan dosa kita. Karena sebentar kita nak mati. Ibarat juga sakit tu Pak Bu, persiapan. Orang lah bersiap nak mati tu sakit. Maka kata ulama, kalau baca kita pilih, lemaklah sakit dulu baru mati daripada mati mendadak tanpa sakit. Kecuali mati mendadaknya dalam kondisi ibadah. Kenapa? Karena mati diawali sakit berarti ibarat dah siap-siap. Bapak Ibu, kita nak ditinju orang. Tapi ditinju dalam kondisi tidak siap, ditinju mendadak. Atau Bapak Ibu pilih mana? Ditinju tapi kita dah tahu, maka kita siap-siap narik nafas. Pilih mana? Ditinju tidak siap atau ditinju dalam kondisi siap? Kondisi siap. Siap dan balik kecil. Tapi banyak tidak jawab. Nampaknya banyak gol. Kondisi gol kelapa. Sepakat kita Pak. Pasti kita lebih memilih ditinju dalam kondisi siap. Kenapa? Kita baca dari nafas. Rasa sakitnya pasti lebih ringan dibanding ditinju mendadak. Jadi itulah ibarat sakit sebelum mati. Kenapa? Tidak mungkin ada orang sakit buat maksiat. Tidak mungkin orang sakit paginya ke kafe. Tidak mungkinnya mabuk. Tidak mungkinnya berzina. Tidak mungkinnya maksiat orang sakit. Pasti orang sakitnya sadar. Nyo istighfar. Maka sakitnya nyo siap-siap sebelum mati. Maka itulah alasan Imam Albani. Maka lebih baik kita itu diawali sakit dulu sebelum mati. Kalau baca ini. Sebagaimana dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kekasih Allah Pak. Nabi itu tidak berdosa. Karena Nabi maksum dijaga oleh Allah dari dosa. Tapi Nabi yang tidak ada dosa aja diberi Allah sakit sebelumnya wafat. Lah kita banyak dosa, wajar kalau dikasih sakit sebelum wafat untuk gugurkan dosa-dosa kita. Maka itulah alasan Imam Albani tanda husnul khotimah diberi Allah sakit sebelum meninggalnya kita karena Allah nak gugurkan dosa-dosa kita. Tapi ingat Pak Bu, bukan berarti almarhumah meninggal karena sakit.
Jangan pula kelak nanya meninggal memang ajarnya meninggal lah sakit, salah. Karena dalam akidah yang wajib kita yakini, tidak ada orang meninggal karena sakit. Tidak ada orang meninggal karena sakit. Kenapa? Sebaliknya banyak orang sehat meninggal, banyak dapat bu. Lagi nyender-nyender dengan ceramah takziah meninggal, ada tak bu? Ya kami bertanya, maksudnya ada tak? Lagi main HP dengan ceramah takziah meninggal, ada tak pak? Lagi mancing tuh pak, lagi mancing meninggal, ada tak pak? Aduh, sehingga ada ceritakan tenggelam, rupanya ya kena jantung. Tapi dia sehat kan? Ustaz kita Fuad Muzakkar Siregar di Mesir Raya, khutbah Jumat, lagi sehat, lagi khutbah, sehat, meninggal. Ya Allah. Ada yang sehat meninggal, ada yang lagi ngomel kayak laki meninggal, ada tak Pak Bu? Hah? Ya kami bertanya, ada tak? Kami belum terdengar ceritanya. Lagi ngaji itu Pak Bu, lagi ngaji. Itu kan yang dulu viral, di mana tuh, di rumah Ibu Khofifah tuh. Lagi ngaji, pas yang dibacanya ayat kematian, lagi ngajinya meninggal. Sehat. Maka tadi yang ngaji tadi sampai, tak rupanya sampai, alhamdulillah. Lah cemeh-cemeh pula kalau tak sampai. Lagi kami pernah nengok kumpulan video lagi joget-joget tuh Pak, di kafe joget-joget. Lagi joget tuh meninggal. Sehat. Yang ceramah takziah meninggal ada apa? Belum terdengar. Artinya jadi pelajaran mati itu bagi kita orang beriman bukan karena sakit, karena banyak Allah tampakkan yang sehat mati, banyak Allah tampakkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau meyakini mati karena sakit termasuk apa? Syirik kita ke Allah. Kalau kita meyakini mati itu karena sakit termasuk syirik, berarti kita mengingkari yang Allah ingatkan kepada kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Ali Imran 145. Apa kata Allah? Tidak ada yang bernyawa itu mati kecuali atas izin Allah sampai kitab ajalnya. Ikulah berlaku kayak mak kita. Kenapa mak kita meninggal? Bukan karena sakit. Karena banyak juga orang sehat meninggal. Dan sebaliknya, banyak orang sakit dan meninggal. Kenapa mak kita meninggal? Karena atas izin Allah. Allah kasih tahu, atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Maka almarhumah meninggal bukan karena sakit, karena atas izin Allah. Ngapa malam kita masih hidup? Karena Allah belum izinkan kita mati. Kitab muajjalah, dan sampai kitab ajalnya. Maka almarhumah meninggal atas izin Allah sampai kitab ajal. Tidak sakit pun misalnya almarhumah, dia tetap meninggal di usia 74 tahun. Maka tidak boleh kita Pak Bu meyakini mati gara-gara sakit. Karena kenapa? Karena sampai hari kau pasti kita menghubungkan mati itu pasti nanya apa pertama? Sakit apa? Diumumkan di Masjid Al-Hasim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal si A bin si A. Hah? Tinggal si A. Pertanyaan ibu, kek bapak apa biasanya kalau terdengar meninggal? Sakit apa? Itu pasti pertanyaan. Seolah-olah kita hari kau masih mengumumkan mati itu kayak sakit. Nah, itu penyakit kita. Itu yang kesalahan kita Pak. Kalau meyakini mati harus sebagai sakit merusak. Kenapa? Berarti kita tidak yakin dia Allah yang menyebabkan kematian. Karena Allah yang hidup. Karena Allah yang matikan. Wallazi yuhyi wa yumiit. Allah kan yang tahu. Allah yang hidupkannya. Allah juga yang matikannya. Tapi itulah penyakit kita. Terdengar orang meninggal. Apa pertanyaan sakit apa? Kalau lalamunya sakit apa kecek kita? Ay wajarnya meninggal. Lalamunya sakit. Ay wajarnya meninggal. Lah stadium P. Lah stadium 5. Ay kok padahal berita Nabi apa Pak Bu? Ingat mati bukan sebab mati. Aksiru zikra hadinil lazat al-maut. Ingat matinya bukan sebab matinya. Kalau sebab matinya kita ingat, berarti logikanya berhasil dari sebab tidak mati. Ngapanya meninggal stadium P? Oh berarti stadium 2 belum bakal mati. Ngapanya mati kecelakaan? Oh berarti kalau tidak kecelakaan tidak bakal mati. Ngapanya mati lah tua? Oh berarti kalau masih muda tidak bakal mati.
Maka itulah bukan sebab yang kita diingatkan apa? Matinya. Kalau tidak ditanya apa yang mati sakit, kalau tidak itu ditanya umur biasa pertanyaan kedua. Berapa umurnya yang meninggal itu? Oh 85, wajar kecek kita mati. Lah tua kecek kita. Tetapi ketika itu tidak kalau sakit lagi dah, tua juga tidak terdengar di Al-Asib Malabro diumumkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal si A bin si A. Terkejut kita tahu tidak sakit, sehat. Tapi kita juga belum tua, masih muda, meninggal. Apa gaji kita? Pasti kita berandai-andai, ya Allah meninggalnya dah. Perasaan baru malam tadinya jadi protokol, tinggalnya kita. Contohnya lupa. Seolah-olah kita protokol iko pesta, bukan protokol takziah. Kita masih berandai-andai, ya Allah kami serempak datang ke takziah, sehatnya meninggal lah. Berandai-andai dah ada, seolah-olah kita tidak terima ke takdir Allah. Itu kesalahan kita. Maka itulah ketika datang musibah, kita akui dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, itu memang punyamu. Dan itu juga berhak untuk Allah. Dan Allah berhak nak ngambilnya, karena memang punya Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka almarhumah insya Allah beruntung. Kenapa? Umurnya panjang 74 tahun. Allah beri juga ujian sakit untuk gugurkan dosanya. Itu insya Allah tanda-tanda keberuntungan almarhumah. Artinya, itu kami sampaikan untuk menguatkan keluarga besar. Mak kita kau beruntung insya Allah. Amin. Kemudian kepada keluarga besar, ada janji Allah tuh Pak, bahwa kematian orang tua itu bukan berarti kita tidak lagi pernah ketemu ke mak kita selamanya. Ingat, ada janji Allah Pak. Itu kepada keluarga besar. Kadang-kadang kita menganggap mati kau dah berpisah, bukan. Mati itu Bapak Ibu, bagi orang beriman bukan perpisahan. Justru menjadi syarat awal pertemuan. Karena ada janji Allah, anak dekat orang tua ditemukan lagi kelak di surga. Kalau kita tengok di Al-Quran tu Pak, ada 4 hakikat pertemuan di dunia sampai kelak di akhirat. Ada yang disebut Allah, mereka bertemu di dunia, tapi dipastikan Allah tidak akan pernah bertemu kelak di akhirat selamanya. Dalilnya, Quran surah Al-Ma'arij ayat 11, 12, 13. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yuti. Kata Allah, mereka orang-orang kafir, mereka orang yang tidak beriman ke Allah, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka akan menggadaikan anaknya, nyogadaikan bininya, nyogadaikan orang yang dicintainya di dunia, nyogadaikan biarnya tidak kena azab kelak. Artinya apa Pak Bu? Ternyata orang yang ingkar kepada Allah, mereka yang tidak beriman hari kau di dunia kepada Allah, maka bisa jadi hari kau di dunia bertemu. Tapi Allah pastikan mereka tidak akan pernah bertemu di akhirat selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau ketemu nyorela gadaikan anaknya. Ada ikut anak ambo, azab aja anak ambo, jangan ambo. Maka orang yang tidak beriman ke Allah tidak akan pernah bertemu selamanya. Maka itulah hakikat pertemuan di Al-Quran. Mereka bertemu di dunia tapi tidak pernah bertemu di akhirat selamanya. Insya Allah bukan jatah kita yang beriman. Amin. Amin. Yang kedua, hakikat pertemuan di dunia. Itu kami sampaikan untuk menguatkan kepada keluarga besar. Biar kita yakin mak kita meninggal bukan berarti kita berpisah ke mak. Apa hakikat pertemuan kedua dalam Al-Quran itu Pak Abu? Ada orang yang disebut Allah tidak bertemu memang di dunia, tapi dijanjikan Allah bertemu kelak di surga. Siapa itu? Kita ke Nabi insyaAllah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Maka Allah ganti nikmat taat itu kelak dikumpulkannya ke nabi-nabinya, dikumpulkannya ke orang-orang jujur, dikumpulkan ke orang saleh, dikumpulkan ke orang syahid. Kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketemu hari kita di dunia. Tapi ada janji Allah kalau kita taat, kita kumpul ke Nabi di surga.
An-Nisa ayat 69. Artinya hakikat pertemuan kedua, ada memang tidak ketemu hari ke di dunia, tapi dipastikan kelak kita ketemu di surga, kita ke Nabi. Ada pertemuan ketiga, bertemu di dunia tapi musuhan kelak di akhirat. Nauzubillah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang akrab, mereka yang mencintai di dunia, tapi kelak satu sama lain musuhannya. Musuhannya, Pak. Maka bisa jadi kelak suami istri hari kau di dunia romantis, tapi kelak musuhan, saling nyalahkan. Orang tua ke anak, kelak bisa jadi saling nyalahkan. Kenapa? Karena lupa saling ingatkan di dunia. Maka bisa aja kelak ada anak protes, ya Allah, aku tidak sholat karena ayahku tidak mengajarkan aku sholat. Jangan siksa aku, siksa ayahku ya Allah. Anak musuhan ke orang tua. Begitu juga bininya, ya Allah, jangan azab aku tidak nutup aurat karena suamiku tidak mengajarkan aku aurat. Jangan siksa aku, siksa suamiku. Bini musuhan ke laki. Begitu juga bisa jadi suami gak musuhan ke bini, ya Allah, kenapa aku disiksa? Aku cari harta haram karena bini aku, ya Allah. Karena tiap hari aku diancam, jangan balik kak kalau dia bawa piti. Maka terpaksa, ya Allah, aku cari harta haram gara-gara bini. Maka itu yang disebut bermusuhan ya kelak di akhirat. Boleh jadi romantis jadi dunia, tapi musuh di akhirat karena saling nyalahkan. Dan ada hakikat pertemuan yang keempat apa Pak Bu? Bertemu di dunia, bertemu pula di surga. Bertemu di dunia, bertemu pula di surga. Insya Allah keluarga besar kek mak. Dan insya Allah kita segala. Dalilnya At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattabatum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman diikuti ke seluruh keturunan anak beranaknya beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan lagi ke segala keturunannya. Artinya ada janji Allah rupanya. Kita ke orang tua kita yang hari kau berpisah di dunia, dipastikan Allah kelak bertemu, dikumpulkan lagi kita di sorga. Satu syarat Allah tawarkan, biimanin, hadapi dengan iman. Hadapi ke musibah dengan iman. Hadapi ke ujian yang berat dengan sabar. Maka kau berhati kepada keluarga besar, oh berarti kita tidak berpisah dengan kita. Tidak. Karena bagi orang beriman tidak ada istilah perpisahan. Karena kematian bukan perpisahan. Perpisahan itu justru ketika bini di neraka, laki di surga. Baru itu berpisah. Sepakat tak Bu? Sepakat, alhamdulillah ibu sepakat. Ibu sepakat di neraka. Kenapa tadi sepakat? Jadi perpisahan itu sesungguhnya terbentang jarak surga neraka. Kalau matinya mak kita bukan berpisah, justru menjadi syarat awal bertemu selama-lamanya. Karena memang dunia hanya sebatas tempat tinggal, sebatas tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selesaikan kita malam ini untuk menguatkan keluarga besar. Kita simpulkan kepada keluarga besar dan untuk kita ingat bakti anak kepada orang tua tidak pernah ada habis-habisnya. Jangan nganggap meninggal mak kita, meninggal orang tua kita, selesai pula kita berbakti. Tidak. Apa bakti kita? Satu, doakannya tiap saat. Maka makin sering doakannya, makin lapang, makin terang, makin selamat alam barzahnya. Dua, minta ampun kepada Allah atas dosanya. Tiga, tunaikan janjinya, hutangnya kalau ada. Empat, sambung silaturahimnya. Kalau masih ada sanaknya, adiknya. Yang kelima, muliakan kawannya. Termasuk berinfak atas nama orang tua kita. Iko pun menjadi manfaat, insya Allah menyelamatkannya. Dan kepada keluarga besar, ujian iko berat memang, tapi wajib kita sabar. Karena iko kematian bukan perpisahan. Kita pasti kelak dikumpulkan sama-sama di sorga. Asal sabar. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kepada Allah kami mohon ampunannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح
وبستان